Tahu nggak, kita sebenarnya nggak perlu olahraga untuk tetap sehat dan terlindung dari penyakit kronis. Walaupun olahraga secara rutin adalah hal yang sangat baik, namun satu studi sains yang merupakan terobosan sangat besar telah menunjukkan dengan jelas bahwa orang-orang bisa tetap bebas dari penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung tanpa mereka melakukan olahraga. Untuk cerita selengkapnya, pastikan Anda simak podcast ini sampai selesai. Pasti apa yang disampaikan oleh rekan saya akan sangat mencerahkan. Pernah dengar nggak sih, ada penelitian yang mengubah pandangan kita tentang olahraga? Nah, gara-gara tukang bis di London nih, mungkin semua pemirsa jadi kaget. Tapi pemahaman kita tentang aktivitas fisik dan hubungannya sama kesehatan jantung, awalnya dari penelitian keren ini di tahun 1950-an loh. Iya, betul banget. Hebatnya penelitian ini meskipun udah ada sejak puluhan tahun lalu, tapi masih relevan banget sampai sekarang. Bahkan ngasih tahu kita cara mencegah penyakit kronis kayak penyakit jantung. Oke deh, sekarang mari kita menuju ke Inggris tahun 50-an. Kurang lebih abis Perang Dunia Kedua. Bayangin deh ya, waktu itu. Penyakit jantung baru muncul banyak-banyaknya, dan para dokter pada bingung kenapa. Bahkan, ada yang percaya aktivitas fisik yang berlebihan itu malah nggak bagus. Nah itu dia, soalnya kerjaan kasar itu lebih umum, jadi orang-orang sering ngelihat efeknya ke badan dan menghubungkan kerja keras sama penyakit. Tapi, ada seorang ahli epidemiologi muda namanya Jerry Morris, dia punya ide beda. Oke, buat kita-kita yang bukan ahli epidemiologi nih, epidemiologi itu apa sih sebenarnya? Simpelnya, epidemiologi itu ilmu yang mempelajari gimana penyakit nyebar dan apa penyebabnya. Jerry Morris ini tertarik banget sama pola penyakit jantung, sehingga dia mulai mikir, jangan-jangan gaya hidup kita yang makin jarang gerak ini ada pengaruhnya juga. Oh gitu, saya udah ngerti maksudnya. Kita kan nggak diciptain buat duduk seharian. Persis. Dan buat ngetes teorinya, dia bikin penelitian yang dikenal dengan sebutan London Transport Workers Study. Atau kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya penelitian para pekerja transportasi umum di London. Penelitiannya sederhana banget, tapi bisa buka mata banyak orang. Dia fokus ke para pekerja transportasi London, khususnya sopir bus dan kondektur bus. Kalau sopir bis tentu udah pada tahu. Tapi, kondektur? Jarang banget di Indonesia istilah itu dipakai. Oh iya, untuk para pemirsa yang belum paham, kondektur bus itu maksudnya orang yang datengin satu persatu penumpang untuk cek-cekin tiket. Soalnya dulu belum ada teknologi seperti sekarang ya. Iya, betul sih. Waduh, bukannya dari dulu bis-bis di London itu pakai bis 2 lantai ya? Itu loh, yang sebutannya double-decker bus. Ya betul, bis tingkat yang ikonik itu. Kebayang deh, kondekturnya naik turun tangga mulu seharian. Itu sebabnya, itu jadi perbedaan kunci yang pengen diteliti Morris. Sopir bus kan duduk terus sepanjang hari, sementara kondekturnya gerak terus. Idenya, dia pengen lihat apakah perbedaan level aktivitas itu mempengaruhi risiko penyakit jantung mereka. Jadi intinya, dia pakai sistem bis London jadi eksperimen raksasa. Pakai kejadian sesungguhnya, bukan di lab yang dikontrol. Itu dia. Keren banget idenya. Yang bikin penelitian ini menarik banget, dia nggak cuma ngeliat segelintir pekerja doang. Ini penelitian gede, melibatkan lebih dari 31.000 pekerja transportasi. Morris sama timnya teliti menganalisis catatan kesehatan mereka, termasuk catatan sakit, rawat inap, bahkan surat kematian. Wih, banyak sekali datanya. Tapi, mereka nggak bisa langsung nyimpulin level aktivitas itu satu-satunya perbedaan di antara kedua kelompok itu kan? Betul banget. Dari dulu juga, Morris udah ngerti perlunya memperhitungkan variabel lain yang bisa mempengaruhi risiko penyakit jantung. Kayak umur, kebiasaan merokok, mungkin juga pola makan. Persis. Meskipun metode statistiknya belum secanggih sekarang, tapi karena ukuran penelitiannya gede banget dan perbedaan level aktivitas antara kedua kelompoknya mencolok, hasilnya jadi meyakinkan banget. Terus, hasilnya gimana? Aku tebak sih, hasilnya sesuai sama yang Morris duga. Hasilnya luar biasa. Kondektur punya angka kejadian penyakit jantung yang jauh lebih rendah dibanding sopir bus. Beberapa laporan bahkan bilang perbedaan risiko mereka hampir separuhnya. Wah, beda banget itu. Jadi penelitian sederhana tentang sopir dan kondektur bis di London ini benar-benar ngerubah pemahaman dunia medis tentang olahraga ya.
Betul, dan ini bukan cuma hasil sekali aja. Morris lanjutin penelitian lain sama pekerja pos, ngebandingin tukang pos yang aktif jalan kaki keliling kompleks sama operator telepon yang lebih banyak duduk. Aku mulai nangkep polanya nih. Hasilnya gimana sama pekerja pos? Sama lagi, hasilnya konsisten. Tukang pos yang lebih aktif punya angka penyakit jantung yang lebih rendah. Ini makin ngebuktiin hubungan kuat antara aktivitas fisik sama kesehatan jantung. Penelitian ini sebenarnya yang jadi fondasi buat ngeliat peran aktivitas fisik dalam mencegah penyakit kronis. Keren banget ya. Penelitian dari tahun 1950-an ini masih relevan sampai sekarang. Oh iya, dari tadi kita ngomongin olahraga mulu. Tapi dulu, ide bahwa cuma gerak lebih banyak aja bisa berdampak positif itu revolusioner banget. Itu dia. Dan dampak penelitian ini nggak cuma buat penyakit jantung doang. Yuk, kita bahas masalah kesehatan besar lain nih, yang mana aktivitas fisik juga punya peran penting, yaitu soal masalah diabetes tipe 2. Oke deh, yuk kita bahas lebih lanjut. Soalnya aku tahu banyak pendengar kita yang tertarik sama topik ini. Yang menarik, penelitian Morris ini memicu banyak penelitian lain, termasuk penelitian cohort studies yang sering kita dengar sekarang, kayak Nurses Health Study sama Health Professionals Follow-up Study. Penelitian-penelitian ini bantu banget buat menegaskan hasil penelitian awalnya Morris, khususnya soal hubungan antara aktivitas fisik sama diabetes tipe 2. Jadi mereka ngelanjutin apa yang udah Morris lakukan dan ngeliat gimana gerak mempengaruhi risiko kita kena penyakit ini. Persis. Penelitian-penelitian ini bahkan melibatkan ratusan ribu peserta dan berlangsung puluhan tahun. Ini jadi tambahan bukti dampak aktivitas fisik ke diabetes tipe 2. Penelitian ini bantu banget ngebentuk rekomendasi kesehatan masyarakat di seluruh dunia, nyemangatin orang-orang buat lebih banyak gerak dalam hidup mereka, dan itu bisa buat nurunin risiko segala penyakit kronis. Keren banget ya. Kita bisa lihat balik ke tukang bis di London itu. Tapi, gimana sih caranya olahraga bisa bantu mencegah diabetes tipe 2? Nah, mungkin kamu udah tahu, diabetes tipe 2 itu kondisi di mana badan nggak bisa gunain insulin secara efektif, yang akibatnya kadar gula darah tinggi. Yang menarik, aktivitas fisik itu bisa ningkatin sensitivitas insulin. Artinya badan kamu bisa gunain insulin lebih efisien kalau kamu aktivitas fisik. Jadi olahraga itu kayak bantu badan kita ngebuka pintu buat sel biar bisa kerja dengan benar. Analogi yang bagus tuh. Dan dengan ningkatin sensitivitas insulin, aktivitas fisik bisa bantu ngejaga kadar gula darah biar nggak terlalu tinggi. Dengan begitu, risiko kena diabetes tipe 2 jadi turun. Masuk akal sih. Jadi ini bukan cuma soal nurunin berat badan atau jadi bugar saja, tapi soal gimana badan kita digerakkan sesuai fungsi-fungsi yang udah Maha Kuasa ciptakan untuk kita. Keren ya, sesuatu yang sesederhana gerakin badan bisa punya dampak gede banget ke kesehatan kita. Betul. Dan yang relevan buat pendengar kita, Anda nggak perlu jadi pelari maraton buat ngerasain manfaat ini. Aktivitas biasa aja, kayak jalan kaki cepat selama 30 menit sehari, bisa ngasih perbedaan signifikan dalam nurunin risiko diabetes tipe 2. Untuk para pemirsa, jangan lupa subscribe pada channel kami. Karena Coach Dominic udah siapkan banyak episode tentang olahraga dan aktivitas fisik untuk penderita diabetes. Wah, seneng banget denger itu. Rasanya tiap saya nyalain berita, ada aja penelitian tentang kita harus nge-gym berjam-jam biar tetap sehat. Tapi kamu bilang, nambahin sedikit aja gerak ke hari, kita bisa ngasih perbedaan. Persis. Ingat kondektur bis itu? Mereka kan nggak nge-gym, mereka cuma gerak lebih banyak selama kerjaan mereka. Dan perbedaan kecil itu ngasih dampak gede ke kesehatan mereka. Kuncinya itu konsisten, anggap aja kayak nabung. Dikit-dikit lama-lama bisa jadi bukit. Oke, jadi konsisten itu kuncinya. Terus, jenis aktivitasnya gimana? Penting nggak sih aku jalan, renang, nari, atau angkat beban? Pertanyaan bagus tuh. Jawabannya tergantung. Meskipun gerak apapun lebih baik daripada nggak gerak sama sekali, jenis aktivitas tertentu mungkin ngasih manfaat lebih gede buat kondisi tertentu. Peneliti terus nge-explore ini, nyelidikin lebih dalam gimana beda jenis olahraga ngasih dampak yang beda-beda juga ke kesehatan. Jadi penelitiannya masih terus berkembang meskipun udah puluhan tahun dari penelitian awalnya Morris. Keren banget ya. Tapi aku bayangin sih, pasti ada panduan umum yang berlaku buat kebanyakan orang kan? Betul banget. Rekomendasi kesehatan masyarakat biasanya nyaranin buat target minimal 150 menit, aktivitas aerobik intensitas sedang, atau 75 menit
aktivitas aerobik intensitas tinggi per minggu, yang dibagi-bagi sepanjang minggu. Dan jangan lupa latihan kekuatan minimal 2 kali seminggu. Itu kan bagi orang yang pada dasarnya sehat-sehat aja. Nah, buat orang yang udah punya diabetes atau gangguan metabolisme lain, ceritanya juga lain. Pasti dibutuhkan lebih banyak lagi aktivitas yang lebih intens. Nah, dalam buku panduan solusi diabetes, Coach Dominic punya belasan atau bahkan puluhan halaman yang bahas soal olahraga dan cara terapkannya di kehidupan sehari-hari. Bagi pemirsa yang dah serius mau atasin diabetes secara natural, dianjurkan simak infonya di dalam buku itu juga. Iya betul banget, kalau beneran serius dan konsisten terapin ilmunya, pasti bakal ada progres. Persis. Jadi kombinasi aktivitas yang bagus itu ideal. Tapi, ya namanya juga hidup, sibuk mulu. Kadang rasanya susah banget nyari 30 menit aja buat olahraga. Gimana sama kita-kita yang kerjaannya nempel di meja mulu seharian? Nah, di situ menariknya. Di mana sebenarnya gerakan kecil yang kita lakuin di luar olahraga saat beraktivitas sehari-hari. Misalnya, jalan-jalan di kantor, naik tangga, bahkan gerak-gerakin kaki. Itu bisa berdampak lebih besar dari yang Anda kira. Mungkin kita semua nggak sadar aktivitas-aktivitas ini bisa ngebakar kalori lumayan banyak dan nyumbang ke kesehatan secara keseluruhan. Jadi gerak-gerakin kaki juga dihitung. Asik nih buat kita-kita yang nggak bisa diem. Persis. Dan enaknya konsep sederhana itu, kamu bisa masukin ke rutinitas harian kamu tanpa harus nyisihin waktu khusus buat olahraga. Pikirin deh cara buat bikin hari kamu sedikit lebih aktif. Bisa nggak sih kamu jalan atau naik sepeda ke kantor daripada nyetir? Bisa nggak sih kamu berdiri dan ngerenggangin badan tiap jam? Bisa nggak sih kamu parkir agak jauhan biar nanti nambah jalan bolak-baliknya? Dan masih banyak lagi cara-cara sederhana yang bisa diterapin semua orang. Aku suka banget ide-ide itu. Bener ya, ini bukan soal perubahan drastis, ini soal sadar gimana kita gerak sepanjang hari. Kayak ada pergeseran perspektif, ngelihat gerak bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan buat ningkatin kesehatan kita. Tepat banget. Dan ini balik lagi ke apa yang penelitiannya Jerry Morris ungkapin, bahwa nambahin gerak ke hidup kita dengan cara apapun itu investasi yang bagus buat kesehatan kita. Keren banget ya penelitian dia. Dimulai dari tukang bis di London itu, terus ngebentuk cara kita ngeliat olahraga dan dampaknya ke kesejahteraan kita. Ini bukti kekuatan rasa ingin tahu ilmiah dan relevansi abadi dari penelitian yang didesain dengan baik. Tapi ada satu aspek menarik lagi dari cerita ini yang belum kita bahas nih. Oh, apa tuh? Cerita dong. Jadi gini, ingat nggak sih, awalnya Morris percaya ada ambang batas aktivitas tertentu yang dibutuhin buat ngelihat manfaat kesehatan? Dia pikir, butuh minimal 40 menit olahraga intensitas sedang atau tinggi beberapa kali seminggu biar ngasih perbedaan. Iya, aku ingat kamu nyebut itu tadi. Tapi menurut pemikiran aku, penelitian selanjutnya bakal bantah ide itu, ya kan? Betul banget. Penelitian selanjutnya udah nunjukin nambahin gerak sedikit aja, bahkan dalam jumlah kecil bisa ngasih efek positif. Ini bukan soal jadi atlet atau nggak sama sekali. Ibaratnya, jangan biarin kesempurnaan jadi bunuh progres. Meskipun kita nggak bisa nyempetin olahraga serius kayak di gym, gerak apapun lebih baik daripada nggak gerak sama sekali. Persis. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Dan itu pesan yang penting banget. Soalnya kita semua punya kemampuan buat ngendaliin kesehatan kita lewat gerak, tanpa peduli level kebugaran atau keterbatasan waktu kita. Aku suka banget itu. Nggak bikin kita ngerasa tertekan dan nyemangatin. Kita nyari cara buat lebih banyak gerak dengan cara apapun yang cocok buat kita. Dan Coach Dominic juga selalu utamakan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga yang sering dibahas di dalam video-videonya. Nah, itu dia. Dan pergeseran cara mikir ini hasil langsung dari penelitian berkelanjutan yang diinspirasi dari hasil penelitian Morris. Ini contoh bagus gimana sains itu proses yang terus berkembang, dan eksplorasi itu masih jauh dari selesai. Peneliti lagi nyelidikin pertanyaan yang lebih detail lagi, kayak waktu yang tepat buat aktivitas, peran intensitas dan durasi, dan gimana beda jenis olahraga ngasih dampak tertentu. Jadi, masih banyak yang harus dipelajarin. Meskipun udah puluhan tahun dari saat tukang bis di London pertama kali narik perhatian dunia medis. Aku jadi mikir, apa Morris gak bakal agak kecewa sama gimana gaya hidup kita udah jadi jarang gerak dalam banyak hal? Bagus banget poinnya. Kita punya banyak banget pengetahuan sekarang tentang manfaat olahraga, tapi kita hidup di dunia yang didesain buat kenyamanan dan serba online. Seringnya dengan ngorbanin aktivitas fisik.
Kita punya mobil yang bisa nyetir sendiri, makanan dianterin ke depan pintu, dan hiburan yang bikin kita nempel di layar mulu. Ironis banget ya. Benar yang kamu bilang, kayak kita udah ngilangin gerak dari hidup kita. Tapi kemudahan-kemudahan itu punya harga tersembunyi, yaitu kesehatan kita. Yang kelihatan nyaman pada pertamanya, tapi bisa menjadi problem kesehatan di kemudian hari. Kalau Jerry Morris masih hidup sekarang, nasihat apa ya yang bakal dia kasih ke kita? Mungkin dia bakal nyemangatin kita buat mikirin ulang prioritas kita, baik secara individu maupun sebagai masyarakat, buat ngebantah anggapan bahwa sibuk itu sama dengan produktif. Gimana kalau kita ngehargain gerak sama kayak kita ngehargain efisiensi atau hiburan? Pemikiran yang kuat tuh. Daripada ngeliat olahraga sebagai sesuatu yang harus kita masukin ke jadwal kita yang udah padat, gimana kalau kita ngeliat itu sebagai bagian penting dari hidup yang memuaskan dan sehat? Kayak perubahan paradigma ya. Betul banget, ini soal ngerubah narasi seputar olahraga. Jauhin ide bahwa ini beban atau hukuman dan ngerangkulnya sebagai sumber kebahagiaan, koneksi, bahkan kreativitas. Ingat tukang bis itu, gerakan mereka adalah bagian dari kerjaan mereka, dan kayaknya ngasih rasa tujuan dan interaksi sosial. Bener juga ya, ini bukan cuma soal langkah fisik yang mereka ambil, ini soal terlibat dalam kerjaan mereka dan berhubungan sama orang-orang di sekitar mereka. Jadi, mungkin kuncinya itu nyari cara buat ngerajut gerak ke dalam kain hidup kita. Bikin ini kurang soal olahraga terstruktur dan lebih soal cuman aktif sepanjang hari. Persis, naik tangga daripada lift, jalan atau naik sepeda ke kantor, milih hobi aktif, bikin walking meeting, nambahin istirahat gerak ke hari kerja kita. Ini semua langkah kecil, tapi signifikan yang bisa kita ambil buat bikin gerak jadi bagian yang lebih alami dari hidup kita. Kayak kita perlu nemuin lagi kebahagiaan gerak kayak yang anak-anak lakuin secara alami. Ingat nggak sih pas kita masih anak-anak? Kita lari-lari berjam-jam tanpa mikir itu sebagai olahraga, itu cuma seru aja. Cara yang bagus banget buat ngungkapinnya. Dan pas kita nemuin lagi kebahagiaan itu, mungkin kita bakal mulai ngebikin dunia yang nyemangatin dan ngerayain aktivitas fisik, sama kayak yang Jerry Morris bayangin bertahun-tahun lalu. Visi yang indah. Dan semuanya mulai dari penelitian sederhana yang ngamatin level aktivitas tukang bis di London. Siapa yang nyangka penelitian itu bakal punya dampak yang gede dan abadi buat cara kita ngelihat gerak dan perannya dalam kesehatan kita. Ini bukti kekuatan observasi, rasa ingin tahu ilmiah, dan kemauan buat ngebantah pemikiran konvensional. Dan ini ngingetin kita bahwa perubahan kecil kayak naik tangga atau jalan sedikit lebih banyak tiap hari bisa ngasih efek domino, nyumbang ke hidup yang lebih sehat dan memuaskan. Namun, bagi teman-teman yang sudah nggak sehat lagi dan punya penyakit seperti diabetes, tensi tinggi, obesitas, dan lain-lain, mungkin cuman bergerak seperti dijelaskan pada podcast ini nggak cukup sih. Orang-orang yang mau atasi diabetes secara alami tanpa obat atau herbal, diet dan puasa kesehatan nggak cukup. Olahraga jadinya wajib kalau kita mau meraih kembali kesehatan optimal. Kalau Anda serius ingin bebas dari diabetes, tanpa obat, tanpa herbal, kayak ratusan orang lain yang sudah berhasil, silahkan hubungi kami. Tinggalkan komentar di video ini atau kirim pesan lewat WhatsApp maupun email. Nomor dan alamat email sudah saya pasang di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Nanti tim saya akan kirimkan materi dan video tambahan yang bisa langsung Anda praktekkan sendiri di rumah. Gak ada biaya, gratis kok. Ini murni edukasi karena makin banyak orang belajar, makin besar peluang Anda untuk sembuh. Dan semakin cepat Anda mulai, semakin cepat juga Anda bisa menikmati hidup bebas dari diabetes. Ayo kirim pesan sekarang juga. Kami siap membantu, tanpa biaya, tanpa syarat apapun. Serius, ini tentang kesehatan Anda. Dan semua teman pada komunitas kami yang telah berhasil benar-benar kalahkan diabetes dan tetap bebas diabetes sampai sekarang, mereka semua termasuk gila olahraga.
Untuk tahu lebih lanjut tentang perjuangan dan keberhasilan mereka, jangan kelewat nonton video ini juga.